Untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang diagram HC. Diagram HC. Nah, apa itu diagram HC ya? Diagram HC itu adalah diagram yang digunakan untuk memvisualisasikan sebuah poset ya. Diagram yang digunakan untuk memvisualisasikan ya sebuah poset gitu yang tidak menampilkan sebuah loop atau sebuah loop dan relasi yang transitif ya. Nah, loop ini terjadi pada saat relasinya refleksif ya. Jadi saya buat aja menampilkan relasi refleksif. Nah, gitu. Oke. Nah, sekarang di diagram HC itu yang pertama adanya node ya atau titik. Nah, titik ini menyatakan elemen dari poset ya. Elemen dari poset. Nah, itu titik. Yang kedua sisi. Nah, sisi ini fungsinya untuk menghubungkan antar node ya. Kalau ada node-node yang comparable itu terhubung oleh sebuah sisi. Menghubungkan node yang comparable ya. Nah, kemudian ada yang namanya arah implisit ya. Arah implisit itu kalau ya A comparable B, nah maka posisi A harus di bawah B seperti itu. Nah, yang terakhir ya seperti syaratnya dia tidak menampilkan ya relasi refleksif dan transitif. Oke, nah contoh cara menggambar diagram HC ya. Misalkan diberikan poset ya. Poset yang himpunannya 1 2 3 4 nah, atas relasi kecil sama. Oke, kalau kita lihat ya anggota relasi kecil sama itu ya nanti akan muncul satu-satu. Nah, ini berapa banyak relasinya? Kemungkinannya ada 16 anggota ya, 2 pangkat 4. Nah, setiap satu itu enggak 2 pangkat 4. Kita coba lihat saja ya, 1,2 kombinasi enggak juga bisa ya. Lebih baik kita list 1,2 ini berelasi ya. Apalagi 1,3. Nah, 1,4. Oke. Nah, 2 dan 1, 2,1 itu tidak berelasi ya karena 2 lebih besar dari 1. Berarti di sini 2 3. Nah, 2 4. Nah, tapi ingat 22 bisa ya.
22, 23, 24. Nah, apa relasinya lagi? 33, 34. Nah, 4, 4. Nah, kalau kita hitung ada sebanyak 4-nya 1, yang awalnya 41, yang awalnya 32 ya. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4, 10. Seperti itu. Nah, jadi ada 10 kemungkinan relasi di poset ini ya. Nah, dia merupakan ada yang comparable di relasi ini ya. Satu-satu itu comparable gitu. Nah, oke, sekarang kita coba menggambarkan diagram HC ya. Otomatis kita bikin node-nya dulu. Node-nya yang pertama tentu 1 ya. 1. Oke, 1 itu posisinya di paling bawah seperti itu. Nah, lanjut lagi 1 ke 1. Apalagi 1 ke 2. Nah, awalnya kita bikin semua relasi yang mungkin dulu. Apalagi 1 ke 3. Nah, 1 ke 3. Nah, 2 ke 3 udah kita gambar juga gitu. Kemudian ada 4 ya. 1 ke 4. Oke, 3 ke 4 udah kita gambar. Nah, 2 ke 4, kemudian di sini 2 ke 3 gitu. Nah, sekarang ini juga ada relasi refleksif ya. Oke. Karena diagram HC tidak menampilkan relasi refleksif dan yang menyebabkan dia transitif ya. 1 ke 3 itu dia muncul dari sebuah ketransitifan ya. 1 berelasi dengan, kalau kita lihat 1,2 ya anggota relasi dan 2,3 anggota relasi, maka di sini transitifnya berlaku 1,3 anggota relasi. Nah, oleh karena itu di diagram HC kita buang ya. Ada beberapa ya. 1 ke 3, 1 ke 4 itu bisa kita buang ya. Jadi kita eliminasi, buang semua panah refleksif dan transitif. Nah, jadi yang saya buang yaitu yang refleksif dan transitif. Nah, jadi tinggallah gambarnya seperti ini ya. 1, 2, 3, 4. Jadi semuanya ke atas. Nah, inilah diagram HC ya. Diagram HC. Kalau yang ini diagram apa? Diagram mungkin bisa kita bilang diagram yang utuhnya ya. Semua relasinya kita tampilkan. Tapi di HC yang ditampilkan tidak memuat yang refleksif maupun transitif seperti itu. Nah, oke, kita lanjutkan contoh yang kedua ya. Jadi diagram HC ini kita bisa membaca sebuah poset ya dari diagram HC ini ya. Oke, nah kita lanjutkan diagram HC yang lain ya. Misalnya saya diberikan poset ya. Poset, nah himpunan 1, 2, 3, 4, 6, 8 ya, 12 himpunan ini atas relasi keterbagian seperti itu. Nah, bagaimana cara menggambarkan diagram HC? Ya tentu yang pertama yang saya gambar adalah yang membagi paling banyak gitu ya, 1 di sana, 1 membagi 2, membagi 3, membagi 4 dan semuanya gitu. Otomatis 1 di sini. Nah, kemudian saya coba 2 dan 3 ya. 2 itu nggak apa-apa kita letakkan sejajar. Karena apa? Karena 2 tidak membagi 3, jadi nggak masalah. Nah, kalau 4 nggak bisa kita letakkan dia sejajar. Kenapa? Karena 2 membagi 4. Kalau 6 juga gitu. 6 juga nggak bisa karena
2 membagi 6 dan 3 membagi 6 gitu ya. Kalau 8 nggak bisa sejajar dengan 2 dan 3. Kalau 12 juga demikian, nggak bisa. Nah, jadi selanjutnya di sini 4 ya, 6. Nah, kita gambar semua relasi yang mungkin. Nah, tentu ini relasi ke dirinya sendiri awalnya juga kita buat gitu. Inilah yang dinamakan loop tadi, loops ya. Oke. Tinggal kita lihat lagi di sini apakah 4 dan 6 bisa kita taruhkan sejajar dengan 8 dan 12? Jawabannya tidak ya. Karena 4 membagi 8, 4 membagi 12 dan 6 membagi 12. Karena itu dia posisinya di paling atas seperti itu. Berarti di sini bisa saya 8 ya, panahnya ke sini, kemudian 12. Nah, oke, tinggal saya coba melengkapi ya hubungan yang lain seperti itu. Di sini 4 membagi 12 ya, kemudian di sini 2 membagi 6, 1 membagi semuanya gitu. Nah, ke sini, nah, dia juga ke 12 gitu. Kemudian 2 juga ke sini gitu ya. Nah, kemudian 2 juga ke sini. Nah, ini diagramnya utuh ya, diagram utuh. Nah, ada semua relasinya, mau relasi transitif ada gitu, mau relasi refleksif juga ada seperti itu. Nah, sekarang kita buang semua relasi yang transitif dan refleksif ya. Transitif dan refleksif. Nah, jadi kalau saya buang gitu, ini 1, 2, 3. Nah, panahnya nggak usah dibuat gitu. Kemudian di sini lagi ada 4, sini 6, kemudian di sini 8, di sini 12. Nah, di sini 26. Tapi tunggu dulu, apakah ya aman ya, 26 itu tidak muncul refleksifnya di sana. Kemudian di sini ada 412 ya, 412. Nah, tidak ada juga relasi transitifnya di sana. Nah, jadi diagram HC-nya yang ini gitu, diagram HC ya. Dari apa? Dari poset 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 atas relasi keterbagian. Oke, sekian video tentang pembahasan diagram HC ya. Silakan kalian coba soal-soal latihan yang terkait dengan diagram HC ini ya. Terima kasih.